Oke, kembali lagi di kontensi. Kali ini aku akan bahas dosa besar guru, dosa terbesar guru. Menurut kalian apa sih gitu kan dosa terbesar guru? Sebenarnya ini pekerjaan paling krusial dan menyangkut kehidupan orang lain gitu. Nah, justru di situ letak dosa terbesarnya gitu kan. Bayangkan kalian yang jadi guru, kalian itu setiap kelas itu ada sekitar 35 orang gitu kan, dan setiap tahun dilulus sekitar ratusan orang yang sudah kalian ajarkan, dan seratusan orang itu harus punya pegangan hidup kan ya. Pegangan hidup ya apalagi kalau bukan ilmu gitu kan. Nah, yang kalian ajarkan itu ilmu apa gitu, nggak bisa dipakai buat kehidupan. Justru di situ letak dosanya gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, kebanyakan oknum itu ya cuma nyari titel gitu, nyari titel guru gitu, cuma nyari titel. Makanya kan kemarin ribut gitu kan, guru honorer digaji rendah, tapi yang posisi pegawai SPPG digaji layak ini itu gitu kan. Ya sebenarnya udah kelihatan ya kenapa jadi guru masalahnya. Berarti kan kalau udah tahu jadi guru honorer segitu gajinya terus nggak mau ya kenapa gitu. Berarti kan kalau dijalanin jadi guru juga ya nggak benar ngajarnya aku gitu. Karena toh dari tujuan awalnya tuh uang dan titel sebagai guru gitu, jabatan. Nah itu sih ya, itu juga masalah besar masyarakat negara ini juga. Dan ya itu betul kenapa gitu, kalau mereka kerja di guru ya kalau cari duit ya jelas bisnis sama usaha gitu kan. Tapi kalau ada yang usaha gitu, mereka melihat gitu kan, bukan cuma di guru gitu, di murid-murid mereka seperti merasa prestige gitu, gengsi gitu. Gengsinya itu yang sangat amat tinggi, lebih dari menara Eiffel gitu ya. Nah, mereka melihat kalau ada anak-anak yang yatim piatu terus berjualan di sekolah, kasihannya gitu kan, umur segitu harusnya sekolah, harusnya itu. Justru mereka yang mulai dari awal belajar cara bertahan hidup, justru mereka yang menang di kehidupan ini gitu. Mereka yang bisa mempertahankan kehidupannya gitu kan, bisa memberi makan untuk perutnya sendiri gitu. Sementara ya sekolah ya apa gitu, apa yang ditukar dari ilmu supaya bisa dapat makan gitu kan. Ilmu itu kalau nggak bisa bikin hidup lebih lama atau nggak bisa bikin perut kenyang, buat apa gitu, buat apa dipelajari gitu. Jadi dosa terbesarnya di situ gitu kan. Yang agak sangat amat menjengkelkan ya, meski aku sudah tidak memilih untuk emosi sedih, marah, cinta, suka atau apapun itu, sudah tidak punya, memilih untuk tidak punya emosi gitu. Yang sangat amat menjengkelkannya itu ketika murid-murid sudah lulus gitu, itu kan orang tuanya protes gitu kan. Ada tuh kasusnya dulu, si orang tuanya protes karena anaknya itu nggak keterima kerja gitu. Kalau diprotes ke sekolah juga gimana gitu kan, tapi kan suka ada persyaratan lulusan SMA atau kuliah S1 S2. Nah, protes ke guru gitu kan. Yang menjengkelkannya itu si gurunya itu, setelah lulus sekolah itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan tanggung jawab kamu. Itu seperti melemparkan kehidupan ke kematian gitu.
Ya, jadi murid-murid itu nggak bisa bertahan hidup ya. Dan ya emang profesi guru itu justru paling besar tanggung jawabnya, resikonya paling besar karena menyangkut kehidupan orang gitu. Dan menurutku itu emang pantas dosa paling besar gitu. Nah sekarang solusinya gimana gitu kan? Seharusnya yang jadi guru itu bukan dari perkuliahan tapi dari pensiunan gitu, bukan dari yang muda tapi yang udah pensiun hidup gitu, yang udah ngejar jabatan sama uang gitu, emang udah pensiun dari kehidupan gitu kan. Jadi guru-guru harusnya udah kakek-kakek semua gitu kan. Kalau dulu kan mbah-mbah semua gitu kan, mbah disebut jadi mbah guru gitu kan. Nah kenapa seperti itu? Karena udah enggak menyangkut dunia lagi gitu. Udah ya biar ada aktivitas di sisa umur gitu. Jadi ngajarnya pun benar gitu kan. Masalah keuangan udah selesai, masalah haus validasi, haus jabatan udah bukan waktunya lagi gitu. Emang udah nggak punya aktivitas lain. Justru yang menurutku seperti itu yang harus menjadi guru gitu. Sementara kan sekarang ya yang menjadi guru ya ngejar jabatan guru dan ngejar uangnya gitu. Jadi nggak fokus di ngajarnya gitu. Terus protes gitu kan, gaji guru kan kecil, nggak cukup, ini itu gitu kan. Lah ya orang lain kalau ngajar guru private jauh lebih gede ya. Bisa aja gitu sekali ngajar 1 bulan gaji guru honorer gitu kan. Ya itu tergantung market, ya itu tergantung ilmu yang situ punya gitu. Dan mungkin enaknya jadi guru di sekolah itu yang ngajarnya ngulang gitu, nggak bosan gitu. Dan yang parahnya lagi kalau ada murid bodoh tuh dimaki gitu. Jadi ngerasa paling pintar jadi guru gitu, padahal ya pelajarannya itu ngulang gitu. Coba sekarang kalau pelajaran diganti semua gitu kan, materi kurikulum dari AI semua gitu kan, pasti enggak bisa gitu kan, karena ada harga diri jabatan yang harus kujaga gitu kan. Ya karena jabatan gitu kan, jabatan dan uang, apalagi manusia gitu. Nah, terus dari hal lain yang membingungkan adalah baru ingat, entah kenapa kalau di negara ini kebanyakan guru itu kalau ada murid yang pintar melebihi guru itu bisa dicapnya itu nginjek harga diri guru gitu. Seharusnya kan kalau yang benar gitu, kalau ada murid yang mengungguli gurunya, kalau ada murid yang melebihi kepintaran gurunya, berarti dia sukses jadi guru gitu. Ini malah jadi sebuah penghinaan gitu kalau ada murid yang lebih pintar darinya gitu. Harusnya kan profesi dan ego itu dipisah gitu kan. Yang namanya kerjaan itu ya dipisah sama emosional gitu. Ya ini nyangkut semua gitu. Ya mungkin memang guru-guru seperti itu tidak profesional. Segitu saja baru ini. Bye.